Terima kasih Tuhan, amat kudus. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Kami hadir di tempat-Mu yang kudus. Kami doakan lewat pujian penyembahan yang telah kami sampaikan, kehadiran-Mu mendatangkan haruman di hadirat-Mu. Bahkan juga mendorong dan menguat kami lewat pujian penyembahan. Persembahan yang sudah diberi itu adalah ucapan syukur kami, pemberian kami untuk pekerjaan-Mu, asnya di kawasan pengizinan dalam daerah ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Yalah Tuhan, penting buka telinga kami agar kami boleh mendengar kata-kata Tuhan pada petang ataupun malam ini. Dan bagi yang tak sempat hadir, agar yang juga akan disalur ataupun disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya Tuhan, kuasaikanlah caranya seterusnya sampai akhir di dalam acara kami ini. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, sila duduk. Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, seperti apa yang telah disampaikan oleh Jawa Pusat, saya pun tidak ingat bila beliau berbicara dengan saya pusat ini. Sekali saya lihat message beliau dari awal tahun ini, ada apa ini? Ya, tapi seperti ya, saya masih ingat ada sesuatu apa yang orang memberitahu saya. Karena begitu banyak message, banyak juga panen percakapan, kadang-kadang kita lupa saudara. Nah, senantiasa diingatkan juga itu yang baiknya bekas Cigo ini ya, sepertinya kepada anak murid dia juga yang kita senang hati. Nah, saudara yang aku kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam pujian penyembahan kita tadi luar biasa. Waktu mereka penari-penari datang ke depan sini, ya penarian tarian yang pertama dan yang kedua sudah sangat menyentuhkan hati saya. Semangat sekali. Saya rindu sekali mau pergi ke Israel karena itu adalah melodi orang Israel, saudara. Kalau kita pergi ke Israel, sudah 12 kali saya pergi ke Israel. Ya, biasanya mereka akan pergi ke kampung budaya, namanya kampung budaya. Mereka akan membuatkan tarian itu, tapi pendek betul tadi. Kalau mereka buat tarian itu sampai 2 jam menari, tapi tadi semua perempuan, tidak ada lelaki. Kalau ada lelaki, aduh, sepertinya di sana, saudara. Wah, terdorong sekali. Setiap kali pergi saya tidak bosan mau pergi ke sana. Saya selalu mau pergi karena menyegahkan bagi saya untuk memimpin orang pergi menziarahi tempat di mana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Bukan tidak ada di tempat lain, tetapi di tempat ini ada sekitar 3.000 mukjizat yang berlaku hanya di Israel saja, saudara. Nah, kalau sampai sekarang memang banyak mukjizat yang dia telah lakukan lewat hamba-hambanya. Ada amin, saudara? Dan pada petang hari ini saya diberi tugas untuk membawakan firman Tuhan seperti yang tertera di belakang saya ataupun di depan Anda, yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-5 dan Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai yang ke-7. Wah, ini adalah ayat-ayat kegemaran saya. Kenapa dia bisa betul mendukung ya? Halo, testing. Can somebody control properly? Ya, biasalah kalau datang ke pelatihan macam ini ada saja masalah-masalah dengan pengusaha suara.
Ya, loudspeaker. Jadi saudara yang kukasih dalam Tuhan, saya tidak hanya membacakan ayat yang kelima itu, tapi saya mau membawa kita membaca ayat yang pertama sampai ke ayat yang kelima. Ya, kalau kita melihat konteksnya, semua fasa itu boleh kita lihat daripada kisah para rasul ada tercatat di situ. Tapi saya tidak membawa kita melihatkan itu. Kita membaca daripada 2 Timotius pasal yang pertama ayat 1 sampai yang kelima, yang mengatakan di situ, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memerintahkan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucapkan syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila terkenal akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah sukacita kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, saudara yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus, saya ingin membawa tema yang telah diberikan kepada saya, yaitu yang tertera di belakang saya ataupun di depan Anda, yaitu adalah tegakkan imanmu, tegakkan iman, dan selamatkan generasi. Wow, simbolik tadi sudah satu bahan khotbah, ilustrasi, bukan hanya ilustrasi, tapi itu adalah memang bahan khotbah kita, saudara. Sedang menyiram supaya dia tetap hidup, saudara, supaya dia bertumbuh, supaya dia berkembang, dan supaya dia bertambah dan bertambah. Multiplication, kata orang putih itu multiplication. Dia akan bertambah dan bertambah. Nah, saudara yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus, itulah kerinduan hati kita sekarang. Kalau saya ingat tahun 1982, kira-kira berapa tahun yang lalu ya? 40 lebih tahun yang lalu, saudara. Kiralah 44 tahun yang lalu. Teringat di waktu itu kebangunan rohani terjadi di dalam daerah Pelaga, dan tidak terkecuali di tempat ini, saudara. Di BM ataupun SI Bilongdongan pada waktu itu, dan saya ingat air bah di tempat ini, dan kita masuk itu Sungai Dungan, pengibadik di hulu sana, saudara. Siapa tidak tahu di sebelah mana itu Bilongdongan, saudara. Sebelah ini kan sebelah hulu. Ini sama ya. Kita dayung-dayung tidak tahu apa, dan kita ada kebaktian di satu bukit, banyak itu buah pineapple, ya, buah nanas di bukit itu, dan ada pondok tempat lumbung padi itu di sana. Ada lumbung padi, saya tidak tahu di mana sudah tempat itu. Dan kebaktian kita sepanjang malam itu, malam suntuk kebaktian kita terjadi, saudara. Dan kebangunan rohani terjadi malam itu, dan di dalam gereja. Saya ingat sekali mendiang gembala pada itu, gembala Lao ya. Wow, orang itu memang bersemangat menyanyi satu nyanyi dan seterusnya, dan orang tumbang di dalam gereja.
dibuatan daripada kayu pada waktu itu. Luar biasa, saudara. Pergi ke Sekapan dan pergi ke Ulu sana, bagi sampai di Long Musang, saudara. Kebangunan rohani terjadi di dalam daerah kita tahun 80-an, awal 80-an. Kalau di sebelah Bario 73, di sebelah Bakalaan pun begitu, di sebelah Barang pun begitu. Kemudian sekali dia datang ke sini, saudara. Kemudian sekali. Nah, itulah doa-doa kita sekarang, saudara. Orang tua ini, itulah doa mereka sekarang supaya iman kita ditegakkan, supaya ini disampaikan kepada generasi penerusnya, saudara. Amin. Kita kasihan sekali di dalam zaman serba modern, serba canggih. Banyak hal-hal yang mempengaruhi kita semua. Banyak sekali. Tetapi apabila kita pergi ke Israel, itu tidak mempengaruhi mereka. Iman mereka itu tidak mempengaruhi mereka. Tetapi kita ini mudah sekali dipengaruhi. Mereka adalah orang yang campur di dalam apa yang ada di dalamnya, tapi mereka tidak terpengaruh dengan itu. Malah iman mereka makin kuat, dan karena itulah yang membuat mereka lebih pintar, lebih pandai daripada orang lain ataupun umat-umat di dalam dunia ini, saudara. Nah, saudara yang kukasihi di dalam Tuhan, daripada ayat yang telah kita baca tadi, di dalam ayat yang kita baca tadi, saudara, yaitu di dalam ayat yang pertama, di mana dia mengatakan di situ, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus, dia adalah seorang rasul yang dipilih oleh Yesus sendiri sewaktu ia berjalan dalam rangka untuk menganiaya orang Kristen. Perjalanannya di Damaskus. Nah, kalau ada yang sudah pergi ke Damaskus, itulah tempatnya. Waktu beliau sedang di dalam perjalanan di Damaskus itu, dia mau pergi menganiaya orang Kristen, mau membunuh, mau menikam. Tetapi pada waktu itulah Yesus memanggil dia. Pendek kata, dia menjadi rasul. Kenapa dia menjadi rasul? Wow, dia semangat sekali, saudara. Orang ini adalah orang yang semangat dalam imannya yang dulu, itu masih dia diingat itu, saudara. Dia mau menegakkan kepercayaan datuk neneknya adalah takut kepada Tuhan. Hanya belum kenal siapa dia yang datang menjelma menjadi manusia 100% God and 100% man. 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi disitulah orangnya Israel tidak, ataupun orang Yahudi tidak tahu yang mana dan yang mana. Nah, saudara yang kukasihi dalam Tuhan, tetapi beliau masih mengatakan kepada kita yang dia dipilih oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Wow, itulah dia dipanggil, saudara. Dan apabila saya bertanya dengan guru aku tadi, berapa student? Dia kata 14 kalau tidak salah, 14 student. Saya macam menangis sedikit lah. Saya macam menangis sedikit. What has happened to my METS Malacca? When at the first time, in the first place, when we started, apabila kita memulakan STP pada tempat ini, saya adalah salah satu student yang pertama di sekolah itu. Kami ada 20 lebih orang, saudara. Mana Pastor John kadang-kadang dia di sana, ada Pastor Talan di sana, ada Pastor Sipan di sana. Saya dengan mereka sekolah, tapi karena saya sangat nakal,
tidak pandai banyak bertanya. Jadi mendiam pastor sore katakan, jangan tinggal di sini, jangan begini. Itu makanya saya pergi ke sana saudara, karena saya panjang soalan, tidak tahu itu saya banyak soalan. Jadi mendiam sore dan istrinya bingung, dan Pastor Ruben adalah guru kami, suruh orang ini keluar daripada istri. Itulah saya pergi ke Miri saudara. Saya sekejap dengan mereka, setengah tahun saja. Nah, saudara yang kukasih dalam Tuhan, yang saya maksudkan di sini bahwa apabila STP ini sudah mulai, beberapa kali orang mau stop ataupun tutup di sekolah, saya selalu kata, please, jangan. Bersyukur juga kita ada tempat untuk orang membincangkannya di masjid. Tiap kali orang mau cakap untuk tutup ya, tiap kali saya akan maaf ya. Sebagai ketua daerah di Kucing dan juga menjadi majelis umum, tiap kali orang mau cakap, please, kalau ini berhenti, itu kamu bertanggung jawab. Sampai sekarang saudara, saya bersyukur. Kenapa juga Tuhan simpan saya lama di sana? Harap kali ini pun tidak ada ini mendengar yang baru ini muncul, mempertahankan, menegakkan. Ada amin saudara? Amen. Ya, jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, aku tidak mendengarkan itu, macam kecil hati saya, tapi Tuhan mempunyai maksud di dalam semuanya. Sedikit, sebanyak apapun saudara, yang penting quality dia. Ada amin? Quality. Yang paling penting dia punya murninya. Itu sebenarnya disebutkan tentang kemurnian itu tadi saudara. Jadi Paulus dan pada neneknya, datuk nenek dia sudah takut kepada Tuhan, yang walaupun sedikit tidak tahu tentang Yesus. Tapi kemudian dia ditangkap oleh Yesus, baru dia kena. Apabila dia kena Tuhan Yesus, apa kata Yesus? Paulus, dia katakan, apabila saya kena, dia, yaitu Yesus Kristus, semua pengetahuan saya anggap itu adalah sampah, kata dia. Wow, pengetahuan dia sebagai jago di dalam Taurat itu, dia anggap itu sebagai sampah. Karena lain pandangan dia saudara. Walaupun dia pegang itu, tetapi lebih tambah lagi kepercayaan Judaism. Tak perlu saya menjelaskan, itu guru-guru belakang aja. Lebih ditambah dan ditambah dan ditambah. Yang tidak ada diselipit dan tambah, ataupun dibuat bel-bel lagi saudara. Ya, juga rupanya ajarannya ada bel-bel. Ya betul, memang ada. Itu sebabnya banyak aliran Kristen juga. Ada alirannya karismatik, ada alirannya konservatif, ada alirannya ekstremis, ada alirannya reform, double reform. Sebutkan itu pening kepala saudara. Itu sebenarnya ini guru-guru kalau mengajar, janganlah tekan itu semua. Pergi mereka dalam pelayanan. Halamak, memecah membawa idea yang lain. Yang penting kata firman Tuhan di sini tadi adalah memberitahu tentang Kristus Yesus. Halo, saya sakit hati. Ini orang bukan main semangat betul waktu dia belajar dengan kami di Kucing. Sekali dia pergi ke STP Belaga ataupun MITS Belaga, keluar dia tak lama kena ada guru yang ajar lain-lain. Saya cakap dengan anak sekali, kenapa ibu cakap itu? Ya ada cikgu ajaran. Saya percaya ya betul orang memang percaya dengan cikgu. Tapi kalau cikgu ini bapaknya lain. Nah, bukan ini saja cikgu-cikgu yang mengajar kita. Semua kita yang ada handphone celang ke tangan handphonenya, itu cikgu-cikgu kamu sekarang saudara. Cikgu palsu semua di sana. Tak perlu kita lihat ada begitu nak apa dia cikgu di sini, tidak. Dia ada di dalam handphone kita saudara. Ada please be careful, hati-hati. Karena kita punya HP, kata orang Indonesia.
Handphone kita itu adalah banyak nabi palsu, ajaran palsu ada di sana, ajaran yang menyakitkan pun ada di sana, saudara. Ada yang bagus, bagus. Jadi kita lihat generasi berikutnya. Waktu makan tadi saya lihat ada 3 anak makan di sebelah, sudut di sini, handphone di sini, macam ini. Makan. Saya pikir anak kami yang di masing lima saya jawab macam ini. Rupanya di sini pun sama. Jangan-jangan seluruh Malaysia, Indonesia ataupun dunia membuatkan itu. Tidak seluruh, saudara. Saya pergi ke Israel 2 kali tahun yang lalu. Saya pergi bulan 3, saya pergi bulan 5. Saya pergi ke Israel. Mereka pergi sekolah minggu. Semua mereka belajar di depan ataupun di belakang tembok ratapan. Ini anak-anak, lelaki dan perempuan semua mereka di sana. Oh, anak-anak mereka berlari, saudara. Bawa buku. Apa yang kamu belajar? Ya, anak itu buka itu, saudara. Sekarang kalau anak-anak kita pulang dari kedapaninya sana itu, apa yang mereka bawa? Handphone. Sangat sedih kan? Halo? Kenapa mereka yang adalah sumber puncak ataupun permulaan menggunakan ini barang tidak begitu melekat dengan itu? Kenapa anak kita? Ini adalah karena tidak ada ajaran sekarang. Boleh merusak kita, boleh membangun kita. Ada seorang ibu tanya, betulkah ini berlaku di Israel? Saya kata tidak. I was there, saya ada di sana pada waktu itu. Jadi jangan tertipu, saudara. Ada yang betul. Saya tanya, ada kamu melihat itu Edis TV? Ada. Apa itu Edis TV? Education. IS belakang itu adalah education tentang Islam, saudara. TV bukan normal, itu dia, saudara. Dan kamu dengarkan dia punya ajaran. Ada lihat tuh? Semua kita lihat tuh kan? Tapi sangat sedih, banyak sudah dari suku kita. Saya lihat di rumah bakal banyak masuk Islam. Di sini pun masuk Islam. Di mana lagi? Di Sekapat tidak ada. Ada kan? Pasti jual tanah. Ada kan? Di mana-mana. Saya pergi ke Ulus Kerang, saudara. Anak ini ya 2 minggu di sekolah. Sekali saja mereka pulang dalam 2 minggu. Dalam 1 bulan 2 kali pulang. Anak-anak kita di dalam sekolah. Dan dia belajar dengan ustazah. Berdoa macam ini, bukan macam ini. Bukan kunci tangan, tetapi kita ya begini tangan. Bukan panggil nama Tuhan Yesus, tetapi panggil ya disebutnya bahasa mereka punya adalah bukan bahasa mereka, bahasa orang Arab itu, bukan bahasa Malaysia, saudara. Paham tak mereka? Tidak paham. So, kamu menyembah, kamu tahu kan Yesus sudah masuk Islam, kata dia lagi, saudara. Balik ini anak, beritahu orang tua, nenek Datuk bukan masuk, apa nih kamu salah percaya Yesus itu sudah masuk Islam, mesti kita masuk Islam, kata dia. Halo, bukan masuk Islam, kita masuk kepada Tuhan, saudara, yang kita percaya. Jadi kita tunggu Reverend Ram datang. Saya kata bukan Yesus masuk Islam, Yesus itu adalah Tuhan. Senang sekali Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan. Dia 100% manusia, 100% adalah Tuhan. Dia tahu di mana-mana. Jadi anaknya pulang ke sekolah, dia bersaksi tentang Tuhan Yesus. Ya, sama seperti Paulus tadi, kerinduan hatinya adalah memberitakan tentang hidup di dalam Kristus Yesus, katanya, saudara. Itu saja, saudara. Ada satu pelajaran yang sedang kita bawa ke seluruh PM. Nah, tim kami memang seluruh di 26 daerah dan kami pergi ke sekolah juga. Dan ada satu pelajaran, dari pelajaran itu ada di dalam perintah. Kalau siapa yang memerlukan itu, tolong minta daripada pastor nanti kan. Nanti kalau besok, kalau besok mungkin jangan habis besok. Dia bawa sedikit saja, kan pastor? Ya, tolong ambil. Tapi ada harga, tapi murah.
harga itu 28, tetapi dia jual, dia bukan jual. Sebenarnya love gift kita untuk memberikan kepada ICF adalah 10.000. Kalau tidak ada duit, tidak apa. Tapi jangan sengaja, tidak ada duit pastor, saya menyampaikan, kita pun tidak mau tahu. Ambillah begitu. Halo? Halo dengar? Pandai betul ini orang menjual kan? Nah, isinya yang sangat penting, pelajaran itu. Karena pelajaran ini harus disampaikan kepada generasi berikutnya. Kalau kita membaca daripada Ulangan pasal yang ke-6 ayat 6 sampai yang ke-7 itu dikatakan haruslah kamu mengajarkan Taurat ini kepada anak-anak. Berulang-ulang lagi dia cakap di sana. Tidak ada rasa bosan. Ya kan anak-anak muda bosan kalau kita menyampaikan. Tapi dia kata berulang-ulang, sebut berulang-ulang. Sampaikan kepada anak. Kalau ada yang cucu, sampai kepada cucu. Berulang-ulang menyampaikannya. Waktu duduk, kata dia di situ. Waktu berjalan, waktu baring, dan apa lagi sudah? Ada 4 di sana. Jadi saudara yang terkasihi di dalam Tuhan, bagaimana orang tua kita mengajar waktu kita ini, orang-orang tua ini mereka tahu bagaimana orang tua kita mengajar kita. Dia kasih keterangan, story. Abu Nawasnya, Boroi melebut acangga. Ya, kamu tahu itu cerita? Ya, itu cerita agak pelik, tetapi ingat baik juga, saudara. Ada inti yang sangat baik daripada cerita itu, saudara. Mereka ini adalah orang miskin. Jadi peliknya, dia buat peluru dia punya sumpit itu. Ada satu daripada dia punya peluru itu adalah bengkok. Halo, ada dengar? Ada cerita itu di dalam Alkitab. Saya lupa yang mana satu jangan Nabi Daud. Dia menggunakan setingah dan 5 batu dia ambil daripada batu. Dia kena dia punya dahi itu saja. Tidak. Lain. Tetapi Abu Nawas ini sumpitkan itu burung acang itu, saudara. Apa itu burung acang dalam bahasa Padangnya? Dan bahasa kaya apa? Dalam sekapan ada? Dalam sehat apa nama burung acang itu? Dia melebut itu, sumpitkan dia. Sampai yang terakhir apa yang terakhir ini. Saudara, dia bengkok terpilih terakhir, saudara. Dia masuk yang terakhir. Bengkok. Sumpitkan itu, saudara. Kena acak. Aduh, ya apa ini pastor datang cerita tentang acak ini. Ambil burung itu, saudara. Dia cerita orang tua dia bawa itu burung itu. Masuk dalam periuk besar, tidak dapat masuk, saudara. Beliau dia lihat periuk yang kecil, dia masuk, sedang dia masuk. Dia kata, sudahlah dia itu tadi. Dia ingat dia punya emak, dia makan sebahagian itu acang itu. Ada lagi sebagian 3 untuk dia punya emak yang pergi ladang. Ya. Lalu itu acang cakap, hei, Boroi kam, makan saya lah. Ini lipas sedang makan saya, nanti tidak ada. Dia pergi lagi ambil paha dia makan. Tinggal lagi, itu lipas panggil, hei, Boroi kam, makan saya habislah. Habis dia makan saudara. Tidak ada di 3 untuk dia punya mama. Apa cerita itu, saudara? Rakus? Tamak? Apa saja pun kita mau sebutkan tentang itu. Tidak ada untuk mahdia, saudara. Bukan ada aceng panggil
untuk makan, tapi itu hati dia, pikiran dia itu nafsu dia, saudara. Datang maknya, boleh, hantar itu perahu ambil saya. Sekali dia datang, pakai kot, dia pakai kasut air lagi, dia turun. Hei, saya tidak panggil kamu, saya mau panggil boleh. Begitu gak ceritanya? Kenapa dia tidak tahu macam mana rupa boleh? Sudah kaya ya ada sendiri. Saya lagi mak, kata dia. Kenapa mana ada boleh macam itu? Kan, saudara. Wah kaya betul saudara. Saya kat saja tentang dia pergi berak sini, pergi berak sana itu berak kapal terbang lah, berak roti lah, buat roti timbang lah, apa yang dia berak kita tidak tahu itu saudara. Jadi kaya lah dia kan. Ini mengejar dunia saudara. Dan itu ajaran orang tua kepada kita saudara. Saya tidak mau cerita habis, panjang cerita itu, pendek tapi panjang. Cerita apa itu saudara? Itu hanya membawa kita melihat apa yang dimaksudkan Tuhan kepada kita. Ulang-ulang orang tua saya cerita itu sampai saya ingat seumur saya ini cerita itu. Apabila kita menyampaikan ini kepada anak-anak kita tentang Yesus, tentang kebaikannya, mujizat yang dilakukan, keselamatan hanya di dalam Dia, tidak ada keselamatan di dalam siapa, hanya di dalam Tuhan Yesus. Dan anak-anak kita akan menjadi anak yang teguh. Saya ingat itu seorang penginjil di kampung kami dulu, nama dia adalah Daniel Kawut. Dia pergi mengirim di Mongsang, sudah dia turun di Timur Bulan, ya, dan dia memberikan ayat hafalan kepada kami. Wow, dia berikan hafalan ayat menghafal ayat tiap-tiap minggu sudah. Rupa-rupanya itu yang baik sekali untuk kami sampai sekarang. Ada guru sekolah dulu suruh menghafalkan ayat? Ada nggak? Jangan hanya melukis ini dan melukis itu, tapi suruhlah anak-anak hafal ayat firman Tuhan di depan sini saudara. Kalau di gereja kami anak-anak disuruh datang ke depan dan hafal ayat. Kalau ada yang pernah datang ke gereja seminar, kamu akan lihat anak-anak datang ke depan, berani mereka saudara. Tidak ada yang takut sudah. Sudah daripada kecil mereka sudah diberikan keberanian, kebiasaan di depan orang, bercakap di depan orang saudara. Wow, luar biasa. So kita sedang memberikan alat-alat Tuhan. Sama seperti Paulus kepada Timotius saudara, dia berkata, anakku, kata dia. Anakku. Itu bukan anak dia betul, tapi anak rohani dia. Paulus memanggilkan Timotius, hei anakku. Aku tahu engkau punya iman, ya. Aku tahu engkau selalu berdoa. Aku tahu engkau mencucurkan air mata untuk aku, kata Paulus. Kenapa itu terjadi? Ya, kita lihat bahwa Timotius adalah anak kepada nenek ibunya. Itu yang kita lihat. Siapa dia punya nenek? Louis. Siapa dia punya ibu? Eunice. Kalau di dalam Inggris namanya Eunice, tapi di dalam teks Receptus dia adalah Eunice. Itu di dalam bahasa Greek kan. Eunice. Jadi daripada nenek sampai kepada ibunya dan sampai kepada Timotius, orang yang punya iman sangat ikhlas, tulus, saudara. Jadi itulah yang dimaksudkan kita mau supaya iman kita harus tegak. Tegakkan iman.
Tidak ada cara kita menegakkan iman saudara selain daripada membacakan firman-Nya dan menyampaikan kepada generasi seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Halo, saudara yang kasih dalam Tuhan dengar, saya membuatkan itu kepada anak saya saudara. Karena apabila kamu menyampaikan ini, aduh hati saya pun saya benar mau membiarkan anak saya seperti begitu. Tapi sedang saya berkorban. Anak saya lelaki di belakang sana. Apa dia buat? Karena dia biasa melihat TV. Allah, aku bawa dia di sana saudara. Dia berlari di sana ke depan. Aduh, mana mak dia ya? Saya sedang korban, mana mak dia? Mak dia tidak dapat tahan pegang satu anak, pegang satu anak. Kami ada 4 orang anak. Semua sama, hampir sama besar. Ada pengalaman kamu dengan itu? Ini pastor punya pengalaman, mak dia tidak dapat tahan. Pegang di satu, pup, pegang di satu, masuk ke sini. Ibu-ibu ada rasa macam itu dalam menjaga anak? Mungkin kamu tidaklah, saya punya istri. Saya kata, saya khotbah, kamu jaga anak. Itu 4 anggota gerejamu. Kalau 4 anggota gereja ini kamu tidak dapat jaga, lebih baik sebelum kita pulang. Saya cakap, Toto saya cakap, halo, hampir mau belum nikah. Lihat anak saya yang ajar, yang Allah apa bagi dalam tempat kerja kanak-kanak sudah. Kenapa anak kamu terbiar anak saya? On TV itu dia lihat itu saja. Sampai kepada Allah kabar itu di sana dia berikut sudah. Saya belajar dari kesalahan itu. No, ini tidak betul. Saya terpaksa campur tangan. Pak dulu sudah lepas itu sudah. Apabila bapak pun campur tangan, tapi tidak dapat juga kita full time di situ karena kita dipanggil khotbah sini, pergi panggil khotbah sana dan sebagainya. Sibuk dalam pelayanan dari pagi sampai tengah malam. Anak-anak terlibat. Jadi kalau saya jadi orang besar macam kamu, saya mau jadi gembala yang lebih hebat dari diri katanya. Jadi hanya berdoa, orang menangis. Kalau saya berdoa, orang tumpang kata dia dengan saya. Itu anak saya. Tapi apabila dia berumur sampai tingkatan 5 dan mau masuk universiti, anak, macam mana siap mau pergi sekolah dia? Tidak, jadi saya tidak mau pergi. Karena nanti kalau saya punya kawan kerja ada duit, saya tidak ada duit. Karena betul-betul dia lihat, jadi dia tidak ada duit. Kita kerja kosong. Mau pergi piknik tidak dapat saudara. Mau pergi bawa ke pantai tidak dapat. Mau pergi ke restoran tidak dapat. Melihat kawan-kawan dia. Kawan dia datang. Hei bapak saya bawa ke restoran tadi malam. Hari 6 kami pergi ke swimming pool. Dan hari itu kami pergi ke hotel. Dan hari itu kami pergi ke Sabah. Dan waktu itu kami pergi ke Kelpa. Mana tidak anak pastor ini tadi? Rasa tidak saya mau jadi gembala. Halo, ada dengar? Jadi pasal aku mungkin itu menjadi puncaknya anak-anak tidak mau pergi sekolah itu. Tidak, orang tua tidak mau. Jangan pergilah anak, kan itu pergi sekolah itu kosong lah. Yuk makan apa? Ini orang tua. Halo, ada cakap macam itu? Saya kata dengan anak saya juga. Sampai sekarang kita itu mana? Tidak ada duit jadi, tetapi kenapa kamu orang pun sampai itu mesti gercuai dengan kamu? Macam mana? Ya saya mau pergi sekolah hijau jadi. Jangan mau pergi sekolah hijau karena you tidak mau pergi sekolah. Apa di universiti lagi mau tambah? Tidak, memang saya mau pergi sekolah hijau. Tidak. Kalau betul-betul kehendak Tuhan, saya mau lihat kamu punya keputusan baik ataupun tidak. Betul-betul baik dia punya keputusan. Okelah, pergi sekolah hijau. Saya tidak mau kasih yang jahat kan? Kan firman Tuhan lalu katakan jangan beri yang jahat, beri yang baik. So itu hati saya mau yang terbaik. Anak saya tidak mau kamu pergi sekolah hijau. Kalau kamu beri yang jahat, saya mau lihat keputusan kamu bagus.
keluar keputusan daripada UNPM, wih, bagus oke, boleh lah. Tapi tak cukup. Saya mau doakan supaya ada orang yang sponsor. Ada orang yang sponsor. Halo, saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, saya sedang bergelut untuk mengajar. Bagaimana Anda? Saya rasa Paulus juga begitu. Lois, Yunike, sama-sama bergelut dengan Tuhan sejak. Bagaimana Anda? Bukan senang. Datang ke kampung sudah. Bagaimana? Macam mana? Wah, ada ketua kita, ada hierarki. Ada apa namanya kita, ada pemancar, temenggung, pemancar, ada penghulu dan ada PL ataupun MU ke KK ke TA ke apa nama dia. Tapi kita bergabung saja dengan mereka ini. Aku tidak mau ini orang, aku mau ini orang. Datang dia gembala macam itu. Ada sudah apa nih membuat undi. Kita mau undi gembala ini tetap ada di sini kan tidak. Sedikit saja masih dapat tinggal di gereja kita, tapi yang lain sakit hati. Kenapa kita masih gembala yang jahat ini di sini? Saya di dalam ketua daerah 24 tahun sudah. Setiap kali kalau menghantarkan itu gembala daripada pusat pergi ke gereja, pastor itu gembala bagus ke tidak? Itu jemaat punya cakap. Pastor macam itu pandai dia kah khotbah? Lalu pastor, kamu akan pergi ke gereja ini. Jadi pastor tanya, pastor, pemimpin di sana bagus ke tidak? Kata dia lagi, ini ulang alik lagi tanya ini. Ya, pastor Panamaniana. Itu pemimpin bagus ke tidak? Padahal mereka membantu, memberi gaji saya. Alamak, berapa mereka boleh kasih? Ini yang saya alami saudara. Saya selalu katakan, kalau kamu mau cari gembala yang bagus, saya lebih baik panggil daripada Tuhan. Hantar malaikat kepada kamu. Janganlah macam itu, pasti ini lawyer cakap dengan saya. Orang jago jadi gembala mereka saudara, tetapi juga tidak lama ditendang. Orang yang graduate engineer juga ditendang saudara. Jadi gembala yang bagaimana dia mau? Dan pastor pun macam itu. Tidak tahan saya ini. Pastor boleh gak pindah? Saya cari satu gereja yang tidak banyak cakap. Saya kata bagus. Saya boleh cari di kampung yang tidak banyak cakap, yang tidak langsung tidak cakap, itu adalah di tanah kubur. Itu tidak banyak cakap. Ayo melayani mereka, tak ada yang bising. Kamu tidak layani mereka, tidak bising. Tidak kasih gaji, tak bising. Halo. Jadi oke lah kan, seri lah kan. Jemaat kita gembala yang sempurna, mau hantar mereka pun takut Jadi pastor mau cari jemaat yang bagus. Pergilah ke kubur, kita tidak pergi ke surga. Selesai cerita. Ada amin? Saya tidak tahu tentang kalau ketua kampung lah surga. Saya pikir-pikir sama juga itu kan. Ini ketua kampung bagus, ini ketua kampung tidak bagus. Tidak ada ketua kampung yang sempurna. Halo, amin. Nah, saudara yang kukasih dalam Tuhan, yang membuat dia sempurna apabila kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan bersatu, membantu, menolong satu dengan yang lain. Apa kelemahan dia kamu tolong, apa kelemahan saya kamu tolong, dan apa kelemahan saya harus kita tolong. Barulah kita dapat berjalan bersama-sama. Amin. Wah, kita orang Sarawak sudah senang hatinya. Semua orang melihat orang Sarawak, bagus orang Sarawak, jago orang Sarawak. Tapi orang Sarawak katakan sama yang bagus. Reverend Wai Sarawak sok wayat ya.
Sama isi dia atau English saja. Kalau mereka bercakap ini cakap itu, tuntutan ini udah. Oh tidak apa. Kami ini tenang saja. Dalam beberapa tahun yang lalu saya tanya macam itu. Tapi kita lihat orang Sarawak punya pemimpin besar. Dan pelan-pelan naik saudara. Dari yang tidak baik menjadi yang baik. Ada apa ya saudara? Memang juga orang banyak cerita ini dan itu lagi. Ya, belum lagi selesai. Mana mungkin kita dapat selesai sampai Tuhan datang pun mungkin barulah dia sembuh. Bukan mungkin, memang barulah dia sembuh kalau Tuhan Yesus datang. Tidak ada yang dapat kita dapat sembuh. Tapi paling pun kita sudah boleh menangkap prestasi yang ada di dalam sekolah. Kenapa saudara? Don't you remember that? Adakah Anda mengingatkan di dalam beberapa negeri di Malaysia, satu-satunya negeri yang masih kira 62% adalah orang Kristen adalah di mana? Sarawak, saudara. Sarawak. Kita berdoa, Tuhan mendengarkan. Dari 6 bilion, 1 tahun sekarang sudah 14 bilion. 14 bilion. Yeah. We hope to have more. Kita harap akan mendapatkan lebih banyak lagi saudara. Supaya generasi yang akan datang dapat menikmati. Tetapi mereka tidak akan menikmati kalau Tuhan tidak ada di dalam. BM sudah berapa tahun saudara? Baru saja kita ingatkan ulang tahun BM. Berapa tahun sudah? 90. Daerah belakang tidak ingat juga. 31 bulan Ogos 1928. Itu baru saja tinggal. 31 bulan Ogos 1928. Itu berapa tahun saudara? 97 tahun. Bagi kemudahan kepada Tuhan. BEM di Sarawak sudah 97. Kita sebutlah Malaysia 97. Hanya 3 tahun lagi 100 tahun. Dan kita akan merayakan 100 tahun pada 2028. Ogos ya, 31 Ogos 2028. Kita akan merayakan 100 tahun. Siapa yang mula-mula membawakan Injil di dalam namanya BM saudara? Ada gambar? Ini tidak bergerak. Mana gambarnya? Ada 3 gambar di sana. Ada kamu kenal sama-sama di sana? Tidak ada. Yang ujung sana adalah Hudson Southwood. Yang Hudson Southwood. Mereka ini adalah orang university. Bukan mereka beri yang jahit-jahit, jahat-jahat. Dia beri yang terbaik. Mereka adalah orang yang sekolah di university. Student, they are still young men. Anak muda bersemangat mau pergi ke tempat yang jahat, makan manusia, membunuh orang di Borneo. Itu adalah hasil sosial. Lalu yang tengah-tengah itu adalah Franklin Wilson. So yang pertama itu tadi dia adalah dari gereja Baptis. Yang tengah ini adalah dari gereja Anglican. Lalu yang sebelah sini adalah namanya Kerry Tony. Kerry Tony adalah seorang dari gereja apa? Brethren. 3 orang ini tidak boleh klaim gereja mereka masing-masing. So mereka beri nama kepada kita BM Borneo Evangelism, denominasi Borneo Evangelism. 3 orang daripada perlainan denominasi tidak membawa denominasi mereka, tetapi membawa memberitakan tentang Injil Tuhan. Daripada mereka ini banyak di antara kita adalah mungkin ada yang dari Indonesia langsung bersih, tetapi ramai di antara kita adalah dari mereka.
bukan senang. Disuruhnya Raja Brooke pergi karena dia kucing sudah ada, inginkan ada rumah kecil, dan dia disuruh pergi ke sebuah yang sudah ada petenis, disuruh pergi ke utara. Nah, itulah namanya limpasong. Apabila saya melihat tanah itu, karena saya diso oleh Peter penyerang, mau saya melihat tanah itu, bagus tanah itu. Saya tanya-tanya di mana tanah itu, siapa yang memilih? Ada satu orang, cucu daripada orang yang awal-awal terima Tuhan yang memiliki tanah itu, tapi dia sudah cakap itu tanah. Saya kata, tak boleh cakap, mesti saya pergi ambil balik dan jumpa saya punya ketua sidang. Siapa ketua sidang kami? Kamu tahu kan? Wendy Dato' penetua kami. Dia adalah penetua kami sampai sekarang, dia adalah penetua kami. Ketua gereja di Taman Sari. Kenapa mereka yang lain tanya, Pastor Ram, kenapa you masih maintain ini Wendy? Dia adalah orang politik kita. Mana dia bawa politik dia dalam gereja? Kerja dia bawa naik motor kan? Dia sibuk pun boleh bawa motor. Dia jadi apapun dia polis pun boleh bawa motor. Mana ada dia bawa motor? Dia bawa yang bagus. Nah, kita banyak duit kena dia kan? Kita jalan untuk bahas sudah dengan dompet kita saudara. Saudara, tidak. Karena hati dia kepada Tuhan. Jadi, saudara yang mengasih dari Tuhan, kita mau menyampaikan. Sampai sekarang kita beli tanah. Soalnya dia tuh beli tanah. Yang minta 80.000, dia tuh minta dulu sampai 40.000. Itu tanah itu masih ada sekarang. Kita beli balik. Walaupun sudah dicetak di bawah, kita beli balik. Dia tuh ini tanah kita. Kalau kamu lihat itu Uncharted Water, ada gambar mereka di sana, ada pondok mereka di sana, adalah di depan. Yang beli pasong, yang tidak tuh beli balik saudara. Ya, dia kasih beli balik untuk beli. Baru saudara. Nah, saudara yang aku kasih dalam Tuhan ini adalah kita ini adalah kesan ataupun impact daripada itu. Generasi demi generasi sampai kepada kita. Nah, selain daripada itu, dia akan pergi ke antara orang iman, mereka pergi ke antara orang saya, dan mereka pergi ke antara link bawah. Ada satu kapal lagi saudara. Nah, kamu tahu kapal ini kan? Itu datuk untuk yang budak perempuan ini anak. Yang ujung itu, itu namanya Pak Agung Banau, dipakai dengan luar biasa. Orang ini selalu dia duduk di sebelah kiri, dia duduk di sebelah kiri di belakang. Kalau orang khotbah, orang itu dia duduk di sana. Kalau orang pergi berbincang juga dia berbuat begitu. Saya mengajar di Gunung Halu, saudara, saya pergi duduk di depan sana. Apa itu dalam gereja itu, meeting gereja ini. Mengita zona sentral Bakalan, meeting dari pagi jam 9 sampai jam 4, tidak menyelesaikan masalah. Lalu ada itu di belakang, Pak Agong, adakah Tuhan cerita apa-apa? Ada. Sekali dia sebut dia punya perkataan itu, semua orang diam. Selesai, masalah sudah selesai. Lalu orang katakan yang pengusir, Pak Agung, kenapa kamu biar kita dan duduk dari pagi tadi sampai sekarang? Kenapa tidak sampaikan? Yalah, kamu orang pun tidak minta. Kamu pun waktu kepandaian kamu, semua orang diam sudah. Siapa ketua kampung di Sekapan di sini? Siapa ketua kampung Long Lituk di sini? Ada ketua kampung Panamali Lalunan di sini. Mas ini masih bilang, kenapa saja? Cakap orang pun, tenang saja. Tapi kalau dia cakap dengan bos, kalau dia adalah pemimpin yang taat kepada Tuhan, dia akan cakap dengan bos. Ini orang punya style untuk memilihkan orang yang menjadi pemimpin dahulu lah. Kalau dia jemu pagi, hujan lebat datang,
Dia relax saja begitu, ketua kampung. Dia relax, hujan lebat datang dia relax. Ya, saya ambil dia punya ketinggalan. Ikan itu, dan ambil dia punya ingat itu, simpan, hujan lebat pun tidak apa. Berarti hujan dia masuk. Tapi kalau orang yang itu tumpah sana sudah dia punya padi sudah. Barulah kita ini orang boleh jadi ketua kampung. Itu cara orang cari ketua kampung yang bagus dahulu itu. Karena kalau kayaknya sekarang kan banyak perempuan cerita itu dia tenang saja. Senyum. Ada ketua kampung. Adakah macam itu? Tidak ada rakyat yang bagus cakap. Memang menjahat loh. Jadi ketua daerah apa? Jadi ketua daerah jahat cakap orang. Apalagi saya punya duit. Rumah pahala itu, bukan sedikit-sedikit itu. Ini Amerika betul-betul berbuat. Ini duit. Hei, ini beri drama. Dia punya mata sudah tertutup oleh duit kata orang. Ada cerita di sini saya tak peduli tentang saya. Lama-lama berarti sudah orang cakap. Karena lihat duit itu makin bertambah dan makin bertambah. Kalau kamu tidak pegang pada mengembangkan ini, jangan pegang duit kita orang benar saja kita sudah. Halo, ketua kampung, gembala, pemimpin gereja tidak pilih. Orang akan menjahat, tapi jangan balas cakap yang jahat dengan yang jahat. Tenang saja, balas dengan yang baik. Amin saudara. Itu bukan senang, tetapi harus kita balas yang jahat yang orang minta kepada kita dengan yang baik. Wih, ini gembala bagus. Ayah orang katakan, ini gembala yang bagus. Oh, ini pemimpin yang bagus. Ini ketua kampung yang bagus. Coba kamu buka lagi ketua kampung kamu sekarang. Coba yang lain. Sekejap. Kamu punya gembala, coba pindah dia, beri yang satu itu. Dalam 1-2 bulan, mungkin 1 tahun sudah kamu mau keluarkan itu gembala lagi. Nah, memang tidak ada pemimpin yang sempurna di dalam dunia ini selain daripada siapa? Yesus. Dia adalah gembala. Dia adalah raja. Dia adalah imam besar pastor. Dia adalah yang segala-galanya. Dia adalah komando kita semua. Komando. Yang jadi yang itu tadi itu Pak Agong saudara. Dan dia punya anak namanya siapa? Jeffrey Agong kan? Jeffrey Agong Bangau, Jeffrey Agong. So dia adalah penulis doa. Lalu anak dia baru masuk sekolah Injil. Ada orang yang sama-sama dengan dia sekolah Injil di sana. Ini dia dah Jeffrey. Susah lihat ini keturunan ini sih, tuk sini. Dan rencana dia mau sampai doktor dalam teologi. Halo, I'm so happy to melihat ini. Saya belum sampai yang macam ini. Kita mau supaya generasi ke generasi, saya mulai sudah cakap, anak, kalau kamu ada anak, 4 anak macam saya, beri 1 dengan Tuhan. Anak, ada 4 anak, 1 beri dengan Tuhan. Anak, 1 beri dengan Tuhan. Nanti kamu kasih tahu anak kamu lagi supaya cucu kamu akan jadi hamba. Semua terlibat dalam pelayanan. Ada amin saudara? Semua terlibat. Jangan dia satu pun yang tidak terlibat. Seperti orang yang semua terlibat. Sama-sama mereka berganding bahu melawan yang tidak baik. Karena mereka berpegang kepada hukum Taurat. Hukum Taurat itulah yang memberikan hikmat kepada mereka saudara. Batu boleh kasih makanan, batu boleh kasih duit, batu boleh beri sungai, batu boleh beri ekor, batu
batu, saudara. Kalau kamu pergi ke Israel, adalah tanah berbatu-batu. Pastor aku ada di sana. Tapi kenapa tanah itu dikatakan tanah yang subur? Sedangkan kalau kamu pergi sana pasir lah, batu lah, gunung batu lah. How can that be? Macam mana itu boleh terjadi, saudara? Adalah karena hikmat kepandaian daripada firman Tuhan. Satu firman Tuhan itu mengembangkan banyak arti itu. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga dia memberikan anaknya yang tengah supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup. So satu persatu perkataan itu ada arti, saudara. Kalau kita memperhati dan merenungkannya, itu akan memberikan sumber pendapatan kita, saudara. Kita sedang di dalam satu bumi yang kaya sekali, yang betul kaya. Emas, perak, apa saja pun ada di bawah kaki kita. Tapi kita injak saja. Orang lain yang datang mulai. Karena kita tidak ada ini. Kenapa? Karena tidak ada firman Tuhan. Jadi saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita mau menegakkan iman satu dengan yang lain ke generasi, supaya generasi yang kamu dengar adalah generasi yang dapat diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin Anda ada di tempat ini yang belum menyerah sepenuhnya hidup Anda kepada Tuhan. Sila berdiri di tempat Anda. Namanya Kristen dalam beberapa puluh tahun, tetapi belum menyerah hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Sila berdiri di tempat Anda. Ataupun Anda ada di sini, tetapi abang, kakak, saudara, bapak, mama Anda yang tidak ada di sini, Anda mau berdiri untuk mereka. Kamu melihat orang-orang keluarga Anda yang tidak sepenuhnya menyerah diri kepada Tuhan, Anda berdiri untuk mereka. Jangan lihat kiri kanan, berdirilah di tempat Anda. Saya tidak suruh kamu datang depan, tapi kamu berdiri sebagai simbolik, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga Anda. Sila berdiri untuk mereka. Saya mau berdoa untuk mereka. Kita tidak mau mereka ini jatuh. Kita tidak mau mereka ini hilang. Tapi kita mau mereka ini selamat, saudara. Kamu berdiri untuk mereka. Mungkin ada daripada keluarga Anda masuk Islam, kamu berdiri untuk mereka, saudara. Jangan malu. Bukan kamu, tetapi mungkin anakmu, cucumu masuk agama lain, dan kamu berdiri untuk mereka. Terima kasih. Tuhan tahu satu persatu Anda yang sedang berdiri untuk siapa, untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, atau untuk keluarga. Jadi saya hanya mau berdoa untuk keperluan itu. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami menyerahkan mereka yang sedang berdiri, sama ada mewakili diri sendiri ataupun teman, ataupun keluarga, ataupun anak, cucu mereka yang sudah jauh daripada-Mu. Engkau lihat isi hati mereka yang sedang berdiri sekarang. Tuhan, mereka sedang menangis di dalam hati mereka. Dan mereka sendiri rindu melihat keluarga-keluarga mereka ataupun pribadi-pribadi yang ada di sini untuk diselamatkan, untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan, yaitu keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus. Tuhan, dengarkanlah seruan hati mereka. Sedang mereka menangis, mencucurkan air mata seperti Paulus, seperti
Timotius, seperti mereka yang lebih di luar daripada kami. Engkau mendengarkan, engkau memperhatikan semua isi hati mereka. Mereka telah mencurahkan air mata bagi mereka yang hilang. Haleluya Tuhan. Terpuji namamu ya Tuhan. Engkau mendengarkan doa kami sesuai dengan waktu Tuhan sekarang ini ya Tuhan. Engkau melihat dan Engkau melihat. Engkau mengabul semua permohonan, permintaan hati nurani mereka. Haleluya Tuhan, kami mau melihat generasi demi generasi makin kuat, makin tegak dan menjadi orang yang takut akan Tuhan, membawa dan menyampaikan berita Injil ke seluruh dunia. Haleluya. Terpuji namamu. Silakan duduk. Bapak kami yang di surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau mendengarkan doa kami, dan kami hanya memanjatkannya kepada-Mu, dan biarlah Engkau menjawab sesuai dengan waktu-Mu sendiri. Dan kami mau melihat impak pelajaran, pengajaran dari Rasul Paulus daripada orang Yahudi kepada generasi berikutnya juga akan terjadi di dalam keluarga dan generasi terusnya. Haleluya Tuhan, terpuji namamu, karena semua ini kami panjat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Haleluya. Terima kasih.